dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan Rama. Persiapan berdoa mulai. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi akan memperlancar belajar kita hari ini ya. Baik, sebelumnya Bani akan mengikuti pengajaran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Nah, sebelum belajar kita dimulai, silakan dicek mejanya apakah sudah benar, bajunya, jilbabnya, yang belum rapi dirapikan, tempat duduknya yang belum rapi silakan dirapikan. Kemudian biar anak-anak semangat, mari kita bertepuk tangan dulu bersama ya. Silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Saya kasih kabar nanti anak-anak mengikuti dengan semangat. Diikuti dengan semangat. Ya. Tepuk tangan hebat. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yes, kafir, no. Sebelumnya, Sobat Bu ini mau tanya, apakah anak-anak sudah tahu tentang definisi daripada infak? Belum. Ya. Mari kita belajar bersama yang kita terkait tentang definisinya, manfaatnya, dan cara melakukan infak. Ya. Ada 6 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, siswa diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dan terjemahannya dengan benar dan pasti. Nah, yang kedua, jadi siswa diharapkan mampu menjelaskan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dan terjemahannya dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang ketiga, menganalisis. Jadi anak-anak nanti diharapkan bisa atau mampu menganalisis. Berikutnya tujuan yang keempat, juga diharapkan mampu menerapkan isi kandungan Quran Surat Al-Fajr. Kemudian yang kelima, mendemonstrasikan hafalan. Tujuan yang terakhir adalah menyimpulkan kaitan isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan fenomena sosial. Mampu menyajikan dalam bentuk lisan dan tulis. Bisa ngomong, bisa menjelaskan ya materi yang kita pelajari ini, dan juga bisa menuliskan ya, menuliskan. Akan saya lanjutkan tentang materinya. Nah, nanti di akhir menonton atau melihat video ini, anak-anak punya catatan yang kalian pahami dari YouTube yang sudah saya tayangkan ini. Jadi terlebih dahulu silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Apa yang kalian ingat, kalian simpulkan sendiri di buku catatan kalian. Ya. Infak dan sedekah. Apakah anak-anak sudah tahu apa definisi dari infak dan sedekah? Nah, sebagai stimulus di awal, saya perlihatkan beberapa gambar tentang berinfak. Silahkan diamati ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Setelah mengamati, anak-anak tentu akan mempunyai gambaran infak itu seperti apa. Pengertian infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqon, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah.
Sedangkan pengertian infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, infak adalah pemberian atau sumbangan, harta, dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Kemudian pengertian infak secara istilah atau terminologi, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah yang ditentukan secara hukum. Akan tetapi, infak sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat, misalnya keluarga, kerabat, bahkan untuk membiayai diri sendiri. Nah, kita beralih pada sedekah. Apa itu sedekah? Pengertian sedekah lebih luas lagi, yaitu meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagai sedekah. Kemudian membuang ranting atau duri dari jalan pun juga disebut sedekah. Dalam Al-Quran yang berkaitan dengan infak dan sedekah dicantumkan dalam beberapa ayat berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Orang yang berinfak akan memperoleh pahala yang besar. Orang yang berinfak diibaratkan seperti orang yang menanam satu biji di tanah. Kemudian dari biji tersebut menumbuhkan 7 bulir. Dan tiap bulir tumbuh 100 biji. Tumbuh berkembang menjadi tak terhitung lagi. Perumpamaan ini menyatakan bahwa Allah melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang berinfak. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah bahwa manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Infak adalah pembuktian keimanan seseorang, dan Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Infak harus dilakukan dengan hati yang ikhlas karena Allah semata. Baik anak-anak, saya rasa cukup untuk pemaparan materi dari saya. Silahkan yang mau bertanya, boleh angkat tangan untuk saya bertanya. Nanti akan kita tanya bersama. Apa yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan anak-anak membentuk beberapa kelompok ya. Ini memiliki 4 lembar. Yang di sini ada tugas diskusi yang harus kalian selesaikan. Silakan membentuk 4 kelompok ya, 4 kelompok diskusi. Silakan membentuk terlebih dahulu. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian coba perhatikan terlebih dahulu ke depan. Saya akan jelaskan apa menjadi tugas kalian. Apa yang menjadi tugas kalian ya. Masing-masing kelompok akan menerima 1 lembar dari saya ini ya, lembar diskusi. Di sini ada gambar-gambar yang berbeda. Masing-masing kelompok mendapatkan gambar yang berbeda. Nah, ada yang gambar masjid ya, ada yang gambar rumah, ada yang gambar ini di masyarakat ya, ada lagi yang gambar di sekolah. Saya berikan terlebih dahulu ya, saya berikan. Nah,
perhatikan tugasnya. Kalian sudah menerima semuanya ya, sudah menerima lembar diskusi. Kalian silakan berdiskusi dengan temannya apa yang didiskusikan sesuai dengan gambar yang kalian dapat dulu. Kemudian masing-masing kelompok ada semua ada ya. Boleh lanjutkan. Gimana? Gimana caranya? Makan dulu itu yang kelompoknya ya. Kelompok 1 mana angkat tangan? Ya, silahkan dipresentasikan ke depan. Ada diskusinya. Untuk teman-teman yang lain diperhatikan ya, ada yang presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 yang beranggotakan Rahma, Zahra, Lesa, dan Elsa. Saya di sini akan membacakan sebuah penerapan infak dan sedekah di lingkungan sekolah. Contoh infak dan sedekah di lingkungan sekolah. 1. Amal Jumat di hari Jumat. 2. Memberikan sumbangan kepada teman yang terkena musibah. 3. Memberikan santunan kepada anak yatim piatu di lingkungan sekolah. Manfaat infak dan sedekah di lingkungan sekolah. 1. Dapat membentuk karakter menjadi pribadi yang jujur, peduli, suka menolong, dan menjunjung persatuan. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Supaya menjadi rasa persatuan dan kesatuan. 4. Supaya menjadi hidup rukun di sekolah. Teman-teman, jika mau bertanya, saya persilahkan. Apa arti dari infak? Infak artinya membelanjakan atau membiayai. Ada lagi? Apa macam-macam infak? Infak ada 4, yaitu infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Gimana? Masih ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi. Jadi demikianlah kesimpulannya pada materi hari ini adalah infak bisa dilakukan kepada siapa saja, ya, kepada mustahik zakat dan juga kepada orang selain mustahik zakat, kepada keluarga, kepada sahabat kita, keluarga kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Kemudian perbedaan infak dengan zakat, ya, kalau infak tidak ditentukan nisabnya, tapi kalau zakat ditentukan nisabnya. Misalnya zakat fitrah, berapa nisabnya? Misalnya 3 kilo, beras, ya. Kemudian ada zakat mal, berapa penghasilan. Tapi kalau infak tidak. Infak tidak ditentukan nisabnya, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Kemudian kalau sedekah lebih luas lagi, ya, sedekah lebih luas lagi. Bukan hanya harta tapi juga jasa yang bisa diberikan kepada orang lain, ya. Kemudian senyum pun juga termasuk sedekah. Mengambil racun dan curi di tengah jalan juga termasuk sedekah. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas itu disebut dengan sedekah, ya. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Tetap semangat terus dalam belajar, ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.